Tadi sudah dijelaskan sama kelompok 6. Riba setuju. Oh, setuju. Riba fadli itu bagaimana? Sama jenis tapi beda. Contohnya gimana? Pulpen. Ya, tadi pulpen itu ya, kan sama-sama pulpen. Tapi beda, ada yang sudah penuh, ada yang sudah kosong. Nah, tapi biasanya kalau riba fadli itu barang yang ribawi. Apa itu barang ribawi? Barang yang kalau takarannya itu susah dipaskan gitu loh. Semisal emas, beras, terus perak, itu kan susah ya, susah dipaskan gitu loh. Jadi riba fadli itu tadi riba di mana sama jenisnya tapi sama jenis beda ukuran. Kalau riba fadli tadi gimana? Ada syarat, ketentuan. Gimana? Yang jelas, jangan takut-takut. Riba fadli apa riba fadli? Oke, meminjam dengan syarat. Syarat. Contohnya gimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Gimana meminjamkan dengan syarat? Nah, misal Naila pinjam ke Zulfani. Zulfani aku pinjam 5.000. Oh iya, tapi Zulfani bilang gini, oh iya, gak apa-apa, tapi besok kembalinya 10.000 ya. Nah itu namanya meminjamkan dengan syarat. Kan Zulfani tadi minta syaratnya kembalikan 10.000. Itu namanya riba, termasuk riba. Kalau ribayat gimana? Ribayat. Sebelum terjadi serah terima barang. Gimana itu ribayat? Gimana? Ada yang bisa memahami dari kata-kata tadi? Sebelum serah terima. Gimana? Sudah? Enggak ada? Oke, kalau ribayat itu tadi meminjam. Biasanya ribayat itu ketika ada kredit-kreditan itu. Jadi misal Naila, saya jualan motor ya. Terus Naila tanya, ini motor berapaan? Terus saya bilang 10 juta kalau cash, 15 juta kalau kredit. Terus Naila langsung ngilang. Nah, berarti itu kan tadi transaksi, tapi ketika belum serah terima dia sudah berpisah. Bisa dipahami? Gimana? Yang enggak siapa? Nah, ketika misal Naila, ya sama ya. Naila, kamu jualan mesin cuci, aku beli mesin cuci, kamu bilang mesin cucinya berapaan? Terus kamu bilang kalau bayar kontan cash itu 5 juta, kalau kredit itu 13 juta misalnya. Nah, terus aku mikir, nggak jadi. Jadi sebelum dia serah terima, dia sudah menghilang, berpisah. Terus mana ribanya? Ribanya itu ketika kan 13 jutanya tadi belum bisa jelas ini dari mana. Maksudnya masih horor, masih tidak jelas kejelasannya. Kenapa kok bisa 13 juta? Kenapa kok beda antara cash dan kredit? Jadi
Jadi pada intinya ini terpisah ya, terpisah sebelum serah terima. Kalau riba nasiah, apa riba nasiah? Mengambil keuntungan dari pinjam-pinjam itu bagaimana contohnya? Oh iya, karena adanya koinnya karena ada keterlambatan waktu. Gimana itu contohnya? Terus? Ya. Iya, termasuk riba. Jadi gini, riba nasiah itu di mana pinjam barang atau jual beli, tapi ketika misal aku pinjam 500.000. Oh iya, ini sebulan kembaliin ya. Oke. Tapi aku sebulan belum kembaliin. Terus tiba-tiba kamu bilang bulan kedepannya 2 bulan lagi aku barusan kembaliin. Terus si Putri ini bilang loh jangan 500, 600 soalnya kamu sudah terlambat. Nah itu namanya riba nasiah, keterlambatan. Keterlambatan membayar tadi ya, pinjam-meminjam itu juga termasuk riba. Kenapa? Ya karena dia ambil keuntungan 600 tadi, aslinya 500. Kenapa kok 600 di bulan selanjutnya? Oke. Kalau ini kelihatan nggak dari sana? Nggak kelihatan. Oke, yang cowok bilang saya pinjamkan emas 1,9 kilogram dengan syarat pengembalian ditambahkan 10% dari emas yang dipinjam. Oke, ini saya kembalikan emas yang saya pinjam dengan kelebihan 10%, termasuk riba apa? Riba kordi. Ayo, Fadli apa Fadli? Fadli apa Fadli? Fadli apa Fadli? Fadli apa Fadli? Kenapa Fadli? Terus kalau ada yang jawab Fadli? Kenapa Fadli? Ayo. Iya benar, dengan syarat dia. Dengan syarat, dan ini dia juga mengembalikannya dengan emas juga. Jadi yang benar itu harus upload kuis. Iya, ini Bapak. Ya, soalnya ada syarat. Ada syarat 10%, kembalikan 10% lagi. Oke, ini aku kembalikan dengan 10%-nya. Bisa dipahami ya perbedaan riba-riba? Tidak, bisa nangkep? Oke. Sekarang bank. Apa itu bank? Ngapain bank? Bank. Ya, tempat menyimpan uang. Terus meminjam uang, menyimpan uang. Oke. Sudah sering didengar ya Pak. Nah, kira-kira kita perhatikan Bank BNI termasuk apa? Ya, termasuk bank konvensional. Kalau dilihat dari segi kepemilikan, termasuk bank apa?
7. Jadi bank konvensional dia menerapkan sistem bunga. Kalau syariah dia menerapkan sistem bagi hasil. Dari sini paham? Bagi hasil dan sistem bunga itu bagaimana? Gimana? Oke, kalau dari konvensional sistem bunga. Jadi misal kalian Alvia pinjam uang ke bank 50 juta. Oke, 50 juta. Jadi dia itu semakin banyak yang dipinjam, semakin besar bunganya. Nah, dari sini dia mengambil sistem keuntungan. Kalau misal bank syariah dia pakai sistem bagi hasil. Nah, misal saya pinjam, saya menabung ke bank, salah satu bank syariah 10 juta. Nah, 10 juta ini dibagi hasil, nanti 3 jutanya buat bank, terus 7 jutanya buat saya. Nah, ketika saya pinjam uang, nah dia sistem syariah ini bagi hasil ketika bank itu keuntungannya berapa. Jadi misalkan bank kan keuntungannya beda-beda ya. Nah dia itu hasilnya itu dari keuntungannya, hasil dari keuntungan bank ini, gitu ya. Hasil dari keuntungan bank. Kalau ini dia pakai sistem bunga. Jadi setiap orangnya, tapi kalau bagi hasil itu dari misal satu kelas ini nabung semua. Nah itu nanti dibagi hasilnya. Hasil keuntungan dari bank itu tadi berapa nanti ditaruh ke kita. Itu. Sekarang ke next ya. Kira-kira dari sini ada yang tahu ini? Logo apa? Jiwasraya. Ya. Asuransi. Jiwasraya itu asuransi apa? Oke. Sekarang kita bahas asuransi. Kalau di pikiran kalian asuransi itu apa? Biaya hidup, terus jaminan, terus tetas. Ya nggak salah. Jaminan, biaya hidup. Oke, good job. Jaminan biaya hidup. Nah, di asuransi itu juga ada pembagiannya. Ada asuransi konvensional, ada syariah. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa membedakan asuransi konvensional dan syariah itu bagaimana? Oke. Gimana? Apa dari kalian masih bingung asuransi itu bagaimana? Sudah paham asuransi bagaimana? Oke, asuransi itu misal kalau kalian ada acara nih, acara satu kelas ayo ke Bromo. Oke. Urunan berapa? Urunan 200.000. Tuh. Nah, ketika 200.000 itu per orang ya. 200.000 itu per orang. Terus diambil 150 buat makannya, buat tempat nginapnya. Lalu 50 ini tadi dibuat bersama, dikumpulkan, dibuat dana bersama. Paham, bisa nangkap? Nah, terus ketika waktu perjalanan di Bromo, naudzubillah min dzalik, ada yang jatuh atau gimana gitu kan. Nah, itu dia bisa ambil pengobatan tadi dari uang bersama tadi. Sudah bisa nangkep? Ya. Nah, kalau misal asuransi konvensional
jelaskan tadi. Kalau misal asuransi konvensional itu dia masih belum jelas diambil untuk bersamanya di mana. Terus kalau di sini itu ada boron sama mudharabah. Dia pakai sistem bunga juga. Kalau syariah dia pakai prinsipnya tolong menolong. Jadi syariah itu akadnya dia tolong menolong. Jadi kita yang 50.000 tadi, uang bersama tadi diniatkan untuk tolong menolong. Jadi kita nggak ambil hasil lagi, nggak ambil uang itu lagi. Maksudnya dibuat bersama ya. Gimana? Bisa dipahami? Apa masih mana yang belum paham? Gimana? Sebelah mananya? Atau mungkin bisa ditambah sama kata-kata yang lain? Boleh. Oke, terima kasih Kak Alma dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Nah, dari penjelasan tadi, kakak mau tahu kira-kira kalian sudah paham betul, sudah bisa membedakan mana yang konvensional, mana yang syariah. Nah, habis ini kita ada game ya. Oke, dari sini kita hitung 1 sampai 5. 3. Oke, 5. Mas? Oke, sudah dapat angka semua ya? Yang nomor 1 di nomor 1. Yang angka 1 dapat 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bisa pindah sebentar. Siapa 1? Siapa 1? Oh, kamu. Ini udah apa? Kalau nggak cukup bisa geser di sini. Kalau nggak cukup bisa pindah di sini.